Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang URL friendly dengan menggunakan rewrite di htaccess. Nah, seberapa penting sih URL friendly itu? Nah, di sini yang saya contohkan di sini ya, URL seperti ini yang kayak gini. Contohnya cekberita.com sama dengan detail. Nah, URL semacam ini Google cenderung kurang suka ya. Ini Google pun akan menjadi bingung ketika URL-nya seperti ini. Nah, Google akan lebih suka URL yang modelnya seperti ini, yang misalnya di detail slash namanya ya, nama judulnya apa, misalnya nama judul .html. Nah, Google akan lebih suka URL yang friendly kayak gini. Nah, untuk menggunakan URL friendly kayak gini, kita perlu menggunakan htaccess. Nah, kita contohkan simbolnya aja di sini. Ya, kita contohkan di sini. Kita akan buat folder baru ya di htdoc. Kita buat misalnya contohnya rewrite. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kita buat folder, kita buka text editor. Ini saya contohkan pakai Sublime. Kita open folder tadi ya, ini htdoc rewrite. Kita open. Nah, lalu kita buat file di sini ya, ini new file. Kita buat file bernama .htaccess. Ini akan kita simpan di file htdoc ini ya, file rewrite.doc. Kita simpan namanya .htaccess gini aja, lalu kita simpan. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita buat lagi file namanya, kita simpan ya, langsung buat, terus kita simpan namanya index misalnya php ataupun .html ya, kita .php. Nah, kayak gini. Nah, untuk ngetesnya kayak gini kita perlu jalankan examnya yang di sana ya. Kita jalankan examnya, ada di folder sini, ada di folder WordPress di sini. Ini ada exam control panel. Kita start aja MySQL sama Apache-nya. Kita start gini aja. Nah, kalau udah, kita tunggu Apache-nya start. Kalau udah, ini tadi juga udah kan, kita akses ke, kita kasih teks saja di sini. Kita contohkan satu index.php. Kita save, kita akses di sini di Firefox ya, localhost. Kita akses ke ini folder rewrite. Nah, ini foldernya, ini nama filenya kan ini tadi index.php. Nah, apa kegunaan itu tadi htaccess? Di htaccess kita bisa membuat URL lebih friendly. Di sini namanya kan masih index.php. Misalnya kita ingin mengganti extensionnya itu .html. Lah, itu caranya gimana? Kita tinggal masuk ke sini, ada di htaccess ya, kita buka htaccess-nya. Lalu pertama-tama kita ketik gini, rewrite. Ini spasi, nggak ada spasi ya, ini on. Selanjutnya rewrite base slash. Nah, selanjutnya di bawah sini kita tinggal masukkan kode rewrite-nya. Misalnya kita mengubah .php tadi menjadi .html ya, kita ketik gini, rewrite rule kayak gini. Misalnya semua file ya, kayak gini. Ini regek ya, regek semua file yang berekstensi HTML kayak gini, terus dikasih $.
itu diarahkan ke $1.php. Kasih typenya n,c. Nah, ini maksudnya apa? Ini di sini ya, bisa dibaca. Ini. Nah, ini dalam kurung ini adalah parameter atau yang disebut dengan $. Berarti apapun teks di sini .html nanti akan dirubah ke ini .php. Kita save ya. Kita save. Ini kita coba kita tes ya di sini index.html kita tes. Di sini masih ada error. Nah, di sini kita perlu menambahkan ini ya. Satu modul kayak gini. Di dalamnya sini kita tambahkan gini. Buka. Ini tags buka if module mod underscore rewrite.c. Nah, kayak gini. Terus yang paling bawah kita tinggal tutup dengan tag if module, kita tutup. Kalau udah kita save. Masih ada error. Nah, ini kalau ada error yang gini ceritanya kan, saya tadi naruh file htaccess-nya ada di /folder/rewrite, sedangkan kalau saya kasih slash gini berarti dia ada di dokumen root, sedangkan dokumen rootnya ada di htdoc di sini. Dokumen rootnya ada di sini. Kalau saya naruh file htaccess di sini berarti kita tambahkan di sini nama foldernya /rewrite/ kita simpan. Terus kita coba akses index.html. Nah, udah. Berarti file index.html akan mengarah ke file index.php. Kalau pengen rubah ya, misalnya kita rubah nama dari index tadi, kita rubah ke HTML lain. Kita tinggal copy ini, copy aja, paste. Kita mau rubah misalnya namanya ini adalah index.html ya, misalnya apa itu URL yang baru nanti namanya ini adalah index.html. Kita arahkan ke index.php kayak gitu. Di sini kita tambahkan nc,l. Oke, ini ncl. Ini adalah index.html akan mengarah ke sini. Kita cek. Kita copy. Ini index di sini kita ganti. Ini adalah index. Kita akses ya halamannya. Ketemu. Nah, halaman ini mengarah ke file index. Padahal di sini kita cek ya, di sini foldernya nggak ada nama file kayak gini. Tapi ini kan nggak ada kan nama filenya. Nah, ini bisa kayak gini karena kita pakai ini rewrite. Jadi file ini akan diarahkan ke sini. Jadi intinya kayak gini ya. Intinya itu kayak gini. Dari tag ini, di sini URL yang baru sama sini file yang lama. Nah, kasusnya kayak gini. Terus nanti kalau misalnya saya buat satu file lagi ya, misalnya kita simpan, kita kasih isinya dulu. Misalnya ini detail.php. Oops, sorry. Kita save. Kita save di sini aja, kita namain detail.php. Kita udah punya detail.php. Kita perlu juga tambahkan kayak gini aja. Kita tambahkan parameter ya, biar enak nanti bacanya kayak gini. PHP. Kita kasih echo langsung aja $_
kalau pengen ngambil ID kan kayak gini biasanya, ada di detail.php tanda tanya ID sama dengan 001. Nah di sini kan ini ID kayak gini. Nah berhubung untuk SEO URL seperti ini nggak bagus ya, jadi kita perlu merubahnya ke bentuk yang lebih bagus. Nah sebagai contohnya gini, kita pakai rewrite lagi, kita buka htaccess, yang ini kita hapus yang udah clear tadi, kita hapus. Kita buat di sini struktur yang kita inginkan. Misalnya kita pengen detail slash, itu kan tadi ID ya, ID-nya tadi masih berupa angka, berarti kalau berupa angka tinggal diginikan pakai regek ini 0 sampai 9 plus, terus dikasih .html. Ketika ada slash detail kayak gini, terus kita arahkan ke detail.php. Jangan lupa dikasih parameter gini ya, parameter gini, terus ini. Nah yang di sini ini kan tadi udah parameter ini kita kasih parameter apa, kita yang inginkan adalah ID, berarti ID sama dengan $1, berarti dia akan mengirimkan ID, tapi ID ini adalah yang bagian ini. Langsung kita coba aja di sini. Ini kan URL yang lama ya, kita coba akses masih bisa. Kita coba pakai URL yang baru, kita copy aja, kita paste detail.php angka ya 001.html. nah kan sama, hasilnya juga sama. Misal kita ganti kayak gini, no sama. Nah kayak gini, ini adalah fungsinya dari rewrite supaya nanti URL lebih SEO friendly dan Google Bot akan lebih menyukainya dan tidak akan buat bingung kayak gini. Nah selanjutnya bagaimana implementasinya ke BigPress kayak gitu ataupun ke website lainnya. Dari sini kan kita akan open ya projectnya dari BigPress, kita open. Nah kemarin kita sudah buat website ini news premium dan juga sudah ambil datanya juga sudah diambil dari Jets. Nah dari sini ini, dari sini kan URL-nya kalau masih yang lama atau masih belum menggunakan SEO itu pasti kayak gini, sama pasti buat URL kayak gini. Kalau belum pakai htaccess, saya yakin semuanya modelnya kayak gini, detail file.html, tanda tanya ID sama dengan ini, ID sama dengan kita ambil ini untuk nanti kita parsing ID-nya. ID sama dengan ID. Nah kayak gini, kita cek di cekberita.com di halaman depan. Nah ada yang salah kalau nggak salah ini yang ID pakai underscore ya dari result up-nya, bukan. Kalau udah kayak gini kita cek di sini, kita reload. Nah di sini URL-nya pasti modelnya kayak gini, detail copy ya. Nah kayak gini /detail.html, terus parameternya kayak gini. Nah kita perlu merubah yang model kayak gini menjadi URL friendly. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan di sini di bagian ini, kita untuk strukturnya yang kita inginkan, misalnya /berita /judulnya ya, ini kita masukkan judul. Nah terus kita tambahkan juga ID. Ini kita hapus saja, kita tambahkan ID kayak gini. Dan kita tambahkan ID nya.
di sini judul kan masih ada spasi dan lain sebagainya. Kita tinggal pakai function dari BigPress, namanya gini, URL SEO, dikasih namanya judulnya. Nah kalau udah, ini kan masih ada parameternya nggak usah dipakai, kita langsung pakai .html aja kayak gini. Nah kalau udah save, kita cek URL nya modelnya kayak gimana. Nah URL kita strukturnya udah kayak gini, udah lebih user friendly ya. Nah lebih user friendly kayak gini. Nah kita tinggal atur HT aksesnya kita atur di backadmin ya. Kita login ke backadmin, cek berita.com/backadmin. Nah masuk ke menu administrator, di sana ada rewrite HT access. Kita tadi sudah punya struktur ya, udah. Nah kita buat di sini baru, ini udah bawaan dari kita buat template baru, pasti bawaannya kayak gitu. Kita tambahkan gini, white rows. Ini yang awalnya kan tadi kita kan berita ya, kita kasih awalan berita slash. Nah di sini kita pakai reggae, ini untuk antisipasi karakter strip ya atau mini. Ini satu lagi, kita buat list A, Z besar, A, Z kecil 0 sampai 9, kemudian lagi kasih plus .html dan datanya dolar. Nah di sini perlu diketahui kalau di BigPress semua URL bentuk kayak gini diarahkan ke index, enggak diarahkan ke file masing-masing. Jadi kita arahkan ke index.php tanda tanya pg. Nah pg ini adalah penting ya, kita ingin membuat ini. Kalau ini kan halaman detail, otomatis kalau kita pakai halaman detail, pg nya itu adalah ads detail kayak gini, ads detail. Nah, list page ini bisa dilihat di itu theme setting, di sana ada list page nya apa aja bisa dilihat. Nah, ini contohnya adalah page detail, berarti pg nya ads detail. Kalau diganti yang lain nanti nggak bisa ya. Kalau misalnya result, kalau ini rewrite untuk halaman pencarian atau hasil pencarian, berarti pg nya adalah result. Nah gitu, ini kita contohkan detail, berarti pg nya detail. Selanjutnya kita kasih parameter id nya sama dengan dolar yang kedua. Nah di sini kan ada dua kurung. Nah yang pertama ini untuk stripnya, terus yang kedua ini untuk id nya. Misalnya kita tambahkan juga persen ini query string. Nah kayak gini, query string. Nah kalau udah kita simpan, nah kita kasih ya, kita akses kita akses link ini. Apakah dia bisa mengambil id nya ini untuk mengambil detailnya, detail berita. Ternyata udah bisa kan, ini tinggi R. Kalau kita pengen ganti, misalnya kita mau ganti ini kan masih slash berita, kita mau ganti slash artikel kayak gitu, berarti kita tinggal ganti di sini slash artikel, simpan. Nah jangan lupa juga di bagian coding di sini kan masih slash berita, ganti slash artikel kayak gini. Kita save, kita buka lagi di sini, kita reload. Ini URL juga udah ganti, kita ganti lagi coba di sini.
infografis. Kita open ya, URL nya artikel. Nah, ini. Nah, seperti itulah tutorial tentang Rebirth ya, dengan menggunakan AD Access. Anda bisa mengembangkannya di topik lain, di pencarian dan sebagainya. Cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Terima kasih.